Tapi manusia yang Allah kasih akal kadang tidak bisa menggunakan akalnya sebaik mungkin. Satu, Allah kasih mutiara fal aqlu, akal. Yang kedua, waddinu, Allah kasih agama. Makhluk lain gak ada yang dikasih agama. Tapi manusia Allah kasih agama. Agama yang jadi kunci pegangan dia selama hidup, prinsip hidup agama. Yang ketiga, fal aqlu waddinu wal haya, sifat malu Allah kasih. Hewan pakai baju apa enggak? Pernah kagak lihat kambing pakai baju? Enggak ada. Itulah kenapa yang membedakan manusia dengan makhluk lain, mereka punya sifat malu. Kalau auratnya terlihat, kalau apa yang harus ditutupi kelihatan orang, dia merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Al-haya, Allah kasih sifat malu. Yang keempat, wal amal salih, manusia Allah kasih amal soleh dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Akal, agama, sifat malu, amal soleh. 4 hal yang Allah kasih. Dari 4 hal ini bisa hilang gara-gara 4 hal juga. Fal ghadabu yuzilul akla, orang kalau udah marah hilang akalnya. Berapa banyak orang marah bisa bunuh orang lain, bisa bunuh diri sendiri. Yang tadinya kawan jadi lawan. Orang kalau sudah marah bisa menghilangkan nyawa orang lain. Orang kalau sudah marah, apapun di depan matanya bisa dia hancurkan. Akalnya hilang karena marah. Ibu, makanya kalau lagi marah yang kita baca apa anjuran Nabi? Istighfar dan ta'awuz. Astaghfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil pegang dada kita, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ibu-ibu lagi berantem sama laki, sama suami, pegang dada suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hilang apa enggak marahnya? Masya Allah, ya. Itu anjuran dari Nabi. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, pertama cara menghilangkan marah baca ta'awuz, minta perlindungan dari Allah. Kalau lagi marahnya berdiri, kita berantem sama orang, blok 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 blok, disuruh duduk. Lagi duduk masih marah juga, berbaring, madep sebelah kanan. Kalau madep kanan masih marah juga, telentang, Bu. Kalau telentang masih marah juga, tembur. Ambil air, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu cara menghilangkan marah. Makanya orang yang mampu menggunakan akalnya sebaik mungkin, dia mampu mengelola emosinya, sifat marahnya dengan baik. Ada orang yang marah dikit-dikit banting piring, banting pintu, lempar lemari dan lain sebagainya. Karena dia nggak punya manajemen pengelolaan emosi dalam dirinya. Ibu kalau lagi marah sama anak, sama suami, yang keluar dari lisan yang baik apa yang buruk? Benar. Pernah nyumpain anak apa enggak? Pernah berkata yang tidak baik atau tidak? Banyak orang tua yang bahasa kita orang Betawinya mulutnya asal jeplak. Apa yang dia pikirin itu keluar dari mulutnya dan itu jadi doa. Al-kalam ad-doa, ucapan jadi doa. Dia marah sama anaknya, anaknya mecahin piring, buar, pergi dari rumah. Mudah-mudahan dicolong kamu sama kolong ewek. Tuh anak besok kan hilang. Doa siapa? Ibunya. Makanya kalau marah kudu hati-hati. Ibu kesal sama laki kita, ngasih uang belanja, biasanya sehari dikasih 10 juta sama suami. Biasanya. Amin ya rabbal alamin. Emang ngomong orang Pinang sehari berapa biasanya? 20 juta. Kurang 10 ya Bu Haji ya, Masya Allah. Bu, amin ya rabbal. Mudah-mudahan jadi doa. Ustazah, kalau saya mah sehari nggak 5 juta, cuman 500.000. Alhamdulillah. Itu pun besar banget ya
lemes, alhamdulillah. Masya Allah. Ya Bu ya, kita gak bersyukur dikasih nafkah sama suami. Ya Allah bang, 515.000 ini makan apa bang, bla 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 bla. Akhirnya gara-gara kesel marah kita nyumpahin laki kita, udah dasar laki pelit, medit, buntut kasir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan besok di PHK dari kantornya. Siapa yang doain? Mulut siapa? Istri. Makanya orang yang menggunakan akalnya sebaik mungkin, dia lebih pandai mengelola emosi dan apa yang keluar dari lisannya. Satu, fal ghadabu yuzilul aqla, marah ngilangin akal. Yang kedua, fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina, hasad menghilangkan agama. Gara-gara dengki sama orang, ya Allah tetangga beli mobil baru, cakep bener tuh mobil, kita yang naik mobil ambulan, kena serangan jantung, diangkut sama mobil. Ya Allah tetangga beli kipas angin baru, modelnya baru, bagus. Ya Allah kita yang di rumah muter-muter gak bisa diem. Kenapa? Tetangga baru beli barang baru. Dengki ini mampu menghilangkan agama yang ada dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, wat-tam'u yuzilul haya, sifat tamak, rakus, semua dipengenin. Yuzilul haya, wat-tam'u yuzilul haya, menghilangkan sifat malu. Orang kalau udah tamak, rakus, malunya hilang. Betul apa enggak? Bu, ibu, ibu datang ke acara pengajian, kondangan, ada makanan depan kita banyak bener tuh. Saya mau nanya sama ibu-ibu, dibungkus apa enggak? Bu, halal atau tidak membungkus makanan yang ada depan kita? Halal atau tidak? Diizinin sama yang punya acara. Tapi kalau nggak diizinin, ada orang datang ke undangan dia bawa Tupperware. Bukan cuma keluarganya, satu keluarga diajak. Udah siang ini kagak usah masak deh, kita ke undangan aja, sampai cicitnya, cucunya, ponakan dibawa, dia ngamplopin cuma 50.000. Yang makan satu keluarga, sifat malunya hilang. Udah satu keluarga dibawa, begitu datang bawa plastik perapatan sama Tupperware, rendang, bungkus rendang, yang kentang ini masukin plastik dah. Masya Allah. Makanya tas yang paling serbaguna emang tas ibu-ibu. Betul apa enggak? Pisang 1 sisir masuk, risol 10 biji masuk, ya Bu ya. Halal kalau diizinin sama yang punya acara. Makanya hati-hati, orang banyak yang gak punya rasa malu, orang banyak yang tersingkap rasa malu gara-gara sifat tomak, rakus. Dia mengambil hak orang lain. Tomak, ya Allah, saya pengen terlihat cantik, saya pengen dipuji, saya pengen ABCD dan lain sebagainya, sehingga dia menanggalkan pakaian yang harusnya menutupi auratnya. Ini zaman sekarang orang banyak yang sifat malunya hilang gara-gara maruk, bahasa Betawinya. Emak-emak baru bisa main TikTok. Siapa cung di sini yang punya TikTok? Gak apa-apa punya juga, ya Bu ya. Apa gunanya saya punya TikTok, Instagram dan aplikasi lainnya? Niatnya buat ngaji, betul nggak? Niatnya buat dengerin kebaikan. Karena banyak orang yang main TikTok cuman buat joget-joget doang. Ya Allah Bu, Ibu, punten mohon maaf, saya berapa kali ngeliat lagi lewat ya, itu ada banyak ibu-ibu udah tua, asal berkumpul itu dia bikin TikTok goyang-goyang, ngajak sama kawannya, sini. Saya bilang ngapain tuh mama lagi pada bikin video. Masya Allah. Kadang-kadang bikinnya di tengah jalan. Berapa banyak orang yang bikin konten tidak malu
Hai guys, saya lagi di atas jurang nih. Wah, pemandangannya indah sekali. Mundur-mundur jatuh ke dalam jurang banyak. Makanya hati-hati, al-haya, sifat malu harus kita kedepankan. Ya Bu ya. Nah ini perempuan yang Allah murkai, salah satu sifatnya yang pertama, dia tidak punya al-haya, rasa malu. Karena perempuan yang sesuai dengan al-mar'ah dalam Al-Quran, siapa itu yang disebutkan al-mar'ah? Fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Dua ciri perempuan yang punya perhatian di sisi Allah. Satu, fasalihatu qanitat, perempuan solehah itu yang qanitat, taat sama suaminya. Selama perintah suami tidak melanggar aturan Allah, wajib kita taat. Apa kata suami? Mama ganti dong bajunya yang bagusan dikit, yang wangian dikit. Wajib nggak taat? Ah ribet bener sih bang. Udah dah, ini aja dah. Capek nyuci banyak bener. Udah ini aja. Artinya kita nggak taat sama suami. Mama, papa pengen hari ini mama masakin ini mah. Banyak bener kemauan laki ya. Bikin sendiri dah. Nah, disering kita begitu. Satu, perintah suami qanitat, selama tidak melanggar aturan Allah, wajib dipenuhi. Yang kedua, hafizat, perempuan yang mampu menjaga kehormatannya. Dia hanya memberikan yang pantas dinikmati kepada suaminya toh, bukan kepada siapapun. Ada perempuan yang kalau sama orang lain lemah lembut, sama lakinya kayak macan. Betul apa betul? Sama orang lain, misi Pak, mau kemana Pak? Iya, makasih ya Pak ya. Tuh, ada nggak Bu? Tapi dia lupa berterima kasih kepada suaminya. Bu, Ibu, jangan kebalik. Yang harusnya kita lemah lembut itu sama suami sendiri. Bahkan kalau bisa, saya sering bilang dimanapun ibu-ibu kenal Syahrini. Tahu Syahrini? Syahrini itu ngomongnya bagaimana Bu? Syahrini itu kalau ngomong cantik, manja, iya kan? Kalau bisa kita ngomong ke suami modelnya begitu. Jangan kebalik, sama orang begitu, sama laki sendiri galak, sama suami kita begitu. Abang mau makan, mau jawabin, Insya Allah. Ini nggak boleh kebalik. Bagaimana depan suami, bagaimana depan yang bukan mahramnya. Malah kalau yang bukan mahramnya, perempuan itu harus bersifat tegas. Jawabannya nggak boleh lemah gemulai. Iya atuh, nggak mau. Nggak boleh kita bilang. Tapi justru kita dianjurkan untuk seperti itu kalau di depan suami sendiri. Jadikan suami layaknya anak bayi. Ibu kalau punya bayi bagaimana Bu? Duduk, adek mau bobo ya sayang, bobo gitu ya Bu ya. Insya Allah. Ibu, Bu, sama suami juga begitu, ya Bu ya. Abang mau bobo untuk saya. Nah ini yang diperintahkan oleh Adam. Ini rasanya geli bener, pengalaman apa bagaimana Bu? Pulang dari sini kita begitu siap bersifat lemah lembut sama suami, siap insya Allah. Tuh ya. Jadi perempuan yang Allah ridhai, satu, dia yang qanitat, yang taat sama suami, taat sama Allah. Hafizat, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kehormatannya, hanya diberikan kepada suami yang halal bagi dia. Karena sifat perempuan yang Allah murkai, pertama
adalah perempuan yang tidak punya rasa malu dan tidak mau menjaga kehormatannya sama sekali. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir ibu-ibu di sini, ini kalau dilihat-lihat usianya baru 20-an ke bawah ya Bu ya. Mudah-mudahan yang hadir istri solihah semuanya mampu menjaga auratnya. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, kalau ngangkat jemuran ke depan rumah pakai jilbab apa enggak? Ibu-ibu kalau ada tukang sayur depan rumah pakai jilbab apa enggak? Kalau ngobrol sama tetangga ke depan pakai jilbab apa enggak? Masya Allah. Kelihatan gak sama yang bukan mahram? Kalau ada tukang paket datang ke rumah kita terima pakai jilbab apa enggak? Allahu Akbar. Ada yang teriak, Ustazah, saya tetap pakai jilbab, cuman dasternya sepaha. Masya Allah, atasnya ditutup, bawahnya kelihatan. Ibu, yuk sama-sama kita munculkan sifat sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga aurat. Ada nenek-nenek celoteh, Ustazah, saya kan udah nenek-nenek. Kalau saya buka aurat juga kagak ada yang demen, begitu ya Maji, betul ya Baji? Jangan salah, nenek-nenek zaman sekarang juga banyak yang godain. Betul ya? Makanya jangan pernah menganggap saya sudah tua, saya nenek-nenek, saya nggak perlu menutup aurat. Yang namanya tindak pelecehan dan kejahatan dimanapun pasti ada. Makanya perempuan yang Allah ridhoi adalah perempuan yang mampu taat dan menjaga harga dirinya, insya Allah. Yang kedua, perempuan atau sifat-sifat perempuan yang dimurkai Allah, dicatat baik-baik. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, kalau Ba'dul Arab, kata Imam Al-Ghazali, ada 6 karakter perempuan yang dimurkai Allah. Ada 6 karakter sifat buruk perempuan. Nih kalau ada perempuan punya 6 sifat ini, jangan dijadiin bini yang model begini. Kalau udah jadi bini bagaimana Ustazah? Ya udah terlanjur, kudu dilurusin, diperbaiki. Siapa perempuan-perempuan tersebut? Kata Imam Al-Ghazali, pertama, la tankihu minan nisa sittatun. Pertama, la ananah, perempuan yang punya karakter annanah. Apa Bu? Apa artinya? Udah. 1, annanah, dicatat dulu. Yang kedua, mananah. Ini kudu hafal nanti ya Bu ya. 1, annanah. Yang kedua, mananah. Yang ketiga, hannanah. Hampir sama tuh. Annanah, mananah, hannanah. Yang keempat, haddaqah. Haddaqah yang keempat, ya. Yang kelima, barraqah. Barraqah. Yang keenam, syaddaqah. Apa lebih Bu? Kita ulang dari pertama. Barraqah, syaddaqah. Ditutup catatannya. Kita ulang dari pertama.
Sifat perempuan pertama yang Allah murkai adalah perempuan yang doyan ngeluh, tidak ada rasa syukur. Alhamdulillah bin Salik. Itu yang pertama. Yang kedua, mannanah. Mannanah. Apa Bu? Yang pertama tadi apa? Amanah. Annanah, suka mengeluh. Yang kedua, mannanah, suka mengungkit-ungkit. Jadi mannanah yang kedua suka mengungkit. Ada banyak perempuan, kebanyakan dan biasanya mayoritas perempuan itu mudah memaafkan, sulit melupakan. Dia doyan mengungkit kesalahan orang. Padahal yang diajarkan dalam agama kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Apa ibu-ibu? Sekali lagi, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Apa ibu-ibu? Kita ulang dari pertama. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain. Yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita. Ini yang harus jadi prinsip hidup paling utama. Kenapa banyak perempuan, bahkan laki-laki, yang kerjaannya tukang mengungkit? Disebabkan karena dia tidak melupakan kebaikan dia kepada orang lain dan dia selalu mengingat keburukan orang lain kepada kita. Ada tetangga kita masukin kerja, dapat gaji tinggi, pendapatannya luar biasa, kita ungkit. Kalau bukan saya yang masukin tuh, mana bisa dia dapat gaji segitu? Kalau bukan saya yang nolong minjemin utang, nggak mungkin dia bisa bayar sampai sekarang tuh. Tukang ngungkit, mannanah. Annanah tukang mengeluh, mannanah tukang mengungkit. Perempuan mudah memaafkan, sulit melupakan. Suami punya salah, iya bang, udah saya maafin. Tapi kesalahan suami 10 tahun yang lalu kita masih ingat. Mau tidur diungkit, mau mandi diungkit, mau naik motor diungkit, mau ngaji diungkit. Hati-hati. Ini sifat kedua perempuan yang dimurkai oleh Allah adalah tukang mengungkit. Annanah, mannanah, hannanah. Apa yang ketiga? Kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah hannanah. Hannanah ini adalah sifat perempuan yang sesukanya atau seringkali membanggakan suami orang, laki-laki orang di hadapan suaminya. Nauzubillah min zalik. Bu, ibu, kita pernah begitu enggak? Hati-hati. Harga diri suami itu kehormatan suami itu terletak pada harga dirinya. Sekali-kali istri membandingkan suami dengan orang lain, runtuh harga dirinya. Makanya kalau pengen tetap menjaga hati suami, jangan pernah membandingkan suami kita sama orang. Bang, awalnya niatnya curhat, cerita. Ini kan perempuan suka masuk begitu-gitu kan. Bang, tahu nggak bang? Itu tetangga bang. Tuh bu itu bang, Bu Fatimah yang sebelah. Dia mah katanya kalau sebulan dikasih lakinya tuh uang buat ke salon 500.000 bang. Emang katanya lakinya baik, bener dia mah kagak hitung-hitungan sama bininya. Bininya pengen apa dibeliin. Kemarin Bu Fatimah dia pengen beli bedak mahal bang, 500.000 bedaknya dibeliin sama lakinya. Kok Bu Fatimah beruntung bener ya bang ya punya suami kayak begitu ya. Bu, kita banggain laki orang apa enggak?
enggak? Padahal niat ibu-ibu tuh nyilama. Jadi kalau punya sesuatu unek-unek yang kita nggak suka sama suami, sampein langsung. Jangan pakai belak-belok kanan kiri. Kan perempuan suka begitu. Laki-laki itu adalah makhluk yang tidak peka, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan pakai kata sindiran mulu. Jalan naik motor sama suami, ngeng, bang, kenapa? Tuh sotomi di situ katanya enak tuh bang. Kata siapa bu? Ya kata tetangga. Ya bapak mah belum nyoba, ntar kapan-kapan deh kita ke situ. Padahal niat dalam hati, bang, berhenti ngapa? Gue pengen makan sotomi. Maksudnya gitu, betul nggak bu? Cuman karena dengan bahasa sindiran, suami tuh nggak tahu. Makanya selama ini perempuan pengennya dipekain mulu. Lah suami kan nggak bisa baca pikiran kita bu. Jadi kalau ada apa-apa ungkapin langsung, bang. Tuh tukang sotomi belah kanan, berhenti bang. Gitu. Jangan bang, kata itu sate sotomi enak bang belah situ. Ya udah nggak berhenti akhirnya. Nah itu yang pertama. Ya, jadi jangan pernah membanggakan suami orang lain atau laki-laki orang lain di hadapan suaminya sendiri. Ini yang disebut dengan manar. Ibu-ibu udah hafal nih ya. Annana, manana, hanana. Jadi yang suka bandingin laki orang namanya Hanana. Yang suka ngeluh namanya, yang suka ngungkit-ngungkit namanya, hati-hati kebalik, suka ngeluh Anna, suka ngungkit Mana, suka bandingin suami orang Man Hanana. Masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa bu? Hadaqah. Sifat perempuan yang Allah murkai kata Imam Al-Ghazali adalah hadaqah. Siapa itu hadaqah? Mereka perempuan-perempuan yang pikiran dan hatinya selalu kejar dunia. Dia jadi budak dunia. Dia lupa sama akhirat. Jadi hatinya tuh kalau mau dibongkar isinya kepengennya dunia mulu. Tiap hari kudu beli tas, tiap bulan kudu beli baju, tiap minggu kudu beli sepatu. Mana keluaran terbaru, mana model terbaru. Kan perempuan nih kebutuhannya banyak bu, betul nggak? Sudah tahu kebutuhan banyak, beraneka ragam harus dia punya. Ada jilbab segi 4, ada jilbab pasmina, ada jilbab yang langsung masuk, ada jilbab yang modelnya ikat ke belakang, ada jilbab yang atasnya ditaruh bunga 3 biji, macam-macam. Bahkan OOTD perempuan itu tiap hari beda-beda. Saya pengen nanya sama orang Pinang ngaji tiap hari apa enggak? Kalau masuk bulan Maulid dan Isra Mi'raj, saya rasa tiap hari Maulid di mana-mana. Senin Maulid, Selasa, Rabu, Kamis, pakaiannya beda apa enggak? Beda. Itulah kenapa ibu-ibu hobi ngutang baju. Biar datang kemanapun outfitnya beda-beda. OOTD, outfit of the day. Apa bu? Apa Mak Haji? Onde-onde. Outfit of the day. Senin ngaji bajunya merah putih kan? Selasa kuning, Rabu hijau, Kamis biru, sampai Minggu tuh warnanya beda-beda. Dia mau ngaji bajunya beda, mau kondangan beda, jalan sama suami, nganter anak sekolah, jenguk orang sakit, melayat orang mati, mau arisan, mau gimana depan rumah. Tuh baju perempuan beda-beda. Itu yang terkadang menjadikan perempuan hamba dunia, budak dunia. Semua pengen dia kejar. Bahkan gara-gara dia terlalu cinta sama dunia, banyak dosa yang akhirnya melebar kemana-mana. Kejar dunia terus. Bang, lihat tuh bang, tetangga baru beli gelang dari sini sampai sini dia pakai bang. Ibu satu gelang pun nggak punya membandingkan dengan orang lain. Kenapa?
yang dia bandingkan selalu perkara duniawi. Kata para ulama, orang yang salih dan salihah itu adalah orang yang hatinya selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi masalah perkara ukhrawi, bukan duniawi. Ya Allah, saya punya kawan saya nih hafal Quran ya Allah, sholatnya, tahajudnya, sedekahnya nggak ketinggalan. Perkara ukhrawi ya Allah, saya iri bener apa yang model begini ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa kayak dia. Kalau dalam perkara ukhrawi wajib kita begitu. Jangan dalam perkara dunia, ya Allah dia baru beli gelang, ya Allah kakinya pakai gelang juga, ya Allah sampai pusernya pakai perhiasan, ya Allah ya Rahman, kapan saya punya begitu ya Allah. Dunia yang kita lihat. Maka kata Nabi SAW, unzur ila man dunaka. Dalam perkara duniawi lihat yang lebih susah dari kita, biar kita gampang bersyukur. Hari ini kita cuma makan pakai telur, alhamdulillah ya Allah. Ada orang yang makan gak punya lauk, dia cuma makan nasi pakai garam doang, udah nikmat ya Allah. Yang makan nasi pakai garam dia bilang alhamdulillah ya Allah, saya masih punya nasi buat dimakan. Ada orang yang beras sedikit pun dia nggak punya dalam rumah. Maka dalam perkara duniawi lihat yang dibawa. Kita yang naik mobil, alhamdulillah, buka kaca sedikit, shhh, ya Allah, kesian bener yang naik motor pada kehujanan. Kita yang ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. Kata yang naik motor, alhamdulillah ya Allah saya punya motor. Kesian yang naik sepeda, capek kakinya ngegoes dari tadi, saya mah tinggal pencet puter jalan motornya. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah ya Allah saya masih punya sepeda. Kesian orang yang jalan kaki, capek dia jauh gitu jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa jalan. Kesian yang naik kursi roda, didorong kemana-mana dia susah mau ke WC dan lain sebagainya. Kata yang naik kursi roda, alhamdulillah masih bisa duduk. Kesian yang setruk di tempat tidur, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Kata yang tidur, alhamdulillah masih hidup. Betul nggak Bu? Kesian ya Allah yang ada di kuburan kagak bisa balik lagi, kan begitu. Maka penting menanamkan rasa syukur terhadap perkara duniawi. Kita nggak boleh tomak, kita nggak boleh rakus dalam perkara dunia, tapi kita boleh tomak dan rakus dalam perkara akhirat. Ibu sholat, ada orang yang saking rajin, saking rakusnya sama sholat, belum azan dia udah sholat. Tapi ini nggak sah ya Bu ya. Jangan mentang-mentang rajin belum azan dia sholat. Atau ustazah, kan kalau di mana-mana sholat subuh 2 rakaat ya, di sini 2 rakaat kan Bu? Sama ya. Saking dia rajin dan tomaknya, ya Allah saya pengen beribadah kepadamu, saya jadikan subuh saya 4 rakaat. Ada nggak dalilnya? Nggak ada, nggak boleh. Jadi kalau perkara yang wajib dia kudu mengikuti aturan. Tapi kalau yang sunnah, ada orang yang tomak rakus ibadah, dia bilang ya Allah saya nggak cukup rasanya duha cuma 2 rakaat, maka saya akan kerjakan duha 12 rakaat. Nih orang yang rakus terhadap ibadah. Ya Allah saya malu rasanya di majelis taklim ngeluarin duit 1.000. Ibu saya tanya deh, ibu buka tas nih, tas ibu, dompet ibu, ada duit 1.000 sama 10.000 yang disedekahin yang mana Bu? Halo ibu, ada duit 1.000 sama 10.000 yang disedekahin yang mana? 1.000. Ada duit 20.000 sama 100.000 yang disedekahin yang mana? Kita ambil yang paling kecil ya Bu ya, yang kita keluarin. Ya Allah, ada orang yang ngeluarin sedekah, dia ngeluarin 10.000, ya Allah saya nggak enak kalau cuma ngeluarin 10.000, maka 1 juta saya keluarkan ya Allah. Itu namanya orang yang rakus ibadah.
beribadah dan rakus beramal soleh. Jadi kalau rakus dalam perkara kebaikan, yaitu beramal soleh dan perkara akhirat, ini diperbolehkan. Tapi kalau rakus dalam perkara duniawi, hadaqah, dia budak dunia, dia hamba dunia, ini yang Allah larang. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pesan begini, Bu. Kita semua manusia yang hidup pasti rata-rata cinta sama dunia. Makanya salah satu cara meredam hati kita biar nggak cinta sama dunia, sering-sering zikrul maut, ingat kematian. Insya Allah, ya Allah, saya masih bentar di dunia, ya Allah. Ya Allah, saya masih singgah doang di mari, ya Allah. Ya Allah, tempat abadi saya kelak di akhirat. Tuh biar kita nggak terlalu fanatik sama dunia. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran? Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am. Itu sampai akhir ayatnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua yang disebut dengan perhiasan dunia. Zuyina linnas, manusia kalau udah hidup di dunia, dia cinta sama perempuan, cinta sama hewan peliharaan, cinta sama sawah ladangnya, cinta sama kebunnya, cinta sama perhiasannya, zahab wal fiddah, emas, perak, oh dia piara, dia kumpulin sebanyak-banyaknya. Tapi dia lupa kalau dunia cuma tempat persinggahan. Zikrul maut nih yang meredam hati kita biar nggak fanatik cinta sama dunia. Insya Allah. Jadi kalau ada perempuan diliputi hatinya dengan kecenderungan terlalu cinta sama dunia, dia jadi budaknya dunia, ini disebut dengan hadaqah. Apa, Bu? Hadaqah. Yang kelima, sedikit lagi, barokah. Barokah ini punya dua makna, kata Imam Al-Ghazali, ya. Jadi kata para ulama, barokah ini maknanya ada dua. Perempuan sifatnya yang Allah berkahi. Yang keenam, yang kelima adalah barokah. Apa itu barokah? Dua makna. Satu, perempuan yang doyan dandan, tabarruj, sukanya dandan berlebih-lebihan, yang dipikirin dandan mulu. Dan ini terjadi sama anak-anak generasi zaman sekarang. Dikit-dikit skincare, dikit-dikit make up, dikit-dikit lipstick. Hari ini lipstiknya warna pink, besok warna merah, hari Rabu warna ungu, Kamis warna hijau. Beda-beda warnanya. Itu baru lipstick. Belum lagi shadow-nya. Shadow-nya yang ini warnanya abu-abu, ada mengkilap-mengkilapnya. Besok warna pink, merah, dan lain sebagainya. Dia doyan berhias, bahkan bertabaruj di depan yang bukan mahramnya. Ini makna yang pertama, wanita yang suka tabaruj. Makna yang kedua adalah wanita yang suka mengejek makanan, nggak bersyukur, dikit-dikit menghina makanan. Ya, Bu, ya? Dia datang ke kondangan orang, diundang, alhamdulillah, kita masih diundang sama orang, dia gibah. Kenapa? Bu, tahu nggak? Itu pengantin kayaknya jelek bener mukanya. Masya Allah. Masa model alisnya begitu? Ini kayaknya dia bayar tukang make upnya murah. Tukang make upnya murah. Masya Allah, gibah. Kata yang satu temannya, udah, masalah make up pengantin lah, gak usah diurusin muka dia. Cuman romannya dari tadi saya makan kagak nikmat. Emang kenapa, Bu Haji? Dari tadi saya makan rendang, nyari daging kagak ketemu, yang kegigit lengkuas. Ini kayaknya yang punya hajat pelit bener, kebanyakan bumbu daripada dagingnya. Dia hina, dia celah, dia gibahin, dia ejek orang lain. Masya Allah. Terutama makanan yang sedang dia makan padahal dia menikmati. Jadi kata para ulama, barokah itu maknanya ada dua. Satu, maknanya perempuan yang tabaruj, doyan berdandan, bahkan berlebih-lebihan. Dia pakai parfum disemprot dari ujung sampai ujung, kalau dia lewat kecium. Masya Allah. Membuat fitnah pada yang bukan mahramnya. Yang kedua maknanya adalah perempuan yang suka mengejek makanan. Dia makan di acara
orang dia ejek. Dia makan di acara taklim pengajian, kuehnya dia ejek. Lembek bener kuehnya, kagak ada rasanya, manisnya juga nggak ada ini mah. Masya Allah dia ejek. Dia makan ke rumah makan, bahkan ada penjualnya di situ. Ini banyak nih orang yang ngejek makanan di depan penjualnya sendiri. Padahal kalau itu nggak enak ngomongnya baik-baik. Bang sebentar deh bang. Bang maaf bang, ini kayaknya kurang garam. Ini kayaknya kurang ini bang, tambahin dikit ya bang ya. Ini enggak, dia ejek depan umum dan lain sebagainya. Ini makanya sifat perempuan yang seringkali dilakukan dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, hadaqa barraqa syaddaqa. Apa itu syaddaqa? Syaddaqa ini adalah sifat perempuan yang banyak ngomong, yang tidak baik. Banyak ngomong bagus asal yang diomongin yang baik-baik. Tapi kalau banyak ngomong dan yang diomongin adalah perkara yang negatif, dosa dan itu buruk, bahkan membicarakan aib orang lain, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah. Apa kata Allah? Wala yaktab ba'dukum ba'dun. Jangan kalian saling menggibah yang satu dengan yang lainnya. Emang gibah itu nikmatnya bukan main, ya Bu ya. Awalnya nggak niat gibah, sama kayak orang yang berangkat ngaji. Saya pengen nanya sama ibu-ibu yang datang taklim sama ngaji. Ibu datang ke sini niat gibah apa enggak? Niat gibah atau tidak? Tapi bergibah enggak? Ujung-ujungnya pasti gibah. Kenapa? Awalnya ngobrolnya nggak ada, ngarah ke gibah. Bu Haji sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ih cakep bener, makin cakep, makin glowing, makin bening. Alhamdulillah. Ih Bu Haji juga makin muda aja. Iya. Suami bagaimana kabar? Nah itu baru kita jawab. Nah itulah saya mah begitu orangnya. Ini saya juga baru diizinin berangkat ngaji, baru dia gibah. Apalagi yang digibahin, dia membongkar aib keluarga dan pasangannya sendiri. Jadi kalau mau ngomong ini, kita fikir-fikir dulu. Fikir qabla an ta'zima. Ada doa yang dibacakan, yang diajarkan oleh para ulama ya. Saya seringkali sampaikan ibu-ibu baca doa ini dari Syekh Abdul Fattah Abu Hudah. Apa doanya? Allahumma ja'al sumti fikra wa nutki zikra. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki zikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki zikran. Ya Allah, jadikan diamku ini berfikir ya Allah. Pantas nggak ya saya ucapin? Cocok apa enggak ya? Nyakitin orang apa kagak ya? Jadi buka aib apa enggak ya? Dipikir dulu. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki zikran. Jadikanlah setiap ucapan yang keluar dari lisanku adalah zikir, kebaikan, ajakan untuk mengajak, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun harus ngomong, kalaupun harus bicara, ya Allah, tuntun lisan saya untuk berbicara yang baik-baik. Kalau saya nggak mampu mengeluarkan yang baik-baik, maka diem aja udah. Jadi kiat menjaga lisannya cuma dua. Faliyakul khairan aw liyasmut. Faliyakul khairan aw liyasmut. Cara menjaga lisan kata Nabi cuma dua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faliyakul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik-baik atau diam. Faliyakul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik sama diam. Udah itu dong. Cara menjaga lisan, gak ada lagi yang lain-lain. Tapi ustazah kalau lagi ngumpul gibah rasanya pengen ikut ngomong juga ustazah. Dosa nggak saya ustazah kalau kita berada pada perkumpulan orang yang rajin gibah? Alangkah baiknya kita jaga jarak. Ibu ngumpul belah sini, yang belah sini gibah, saya pindah ke belakang. Pindah ke belakang, ahli gibah juga. Pindah dah ke ujung sini, gibah juga. Saya tutup telinga ustazah, boleh. Kalau itu cara yang lain nggak ada, maka dengan cara itu boleh. Ya Bu ya.
Dia tutup telinga, temennya lagi pada gibah, saya mah berdosa, nggak mau saya ikut gibah, tapi dia begini. Julid juga itu ya Bu ya, nggak ikut gibah tapi dia tahu informasi, nanti dia ngomong ke orang. Ada orang yang ahli gibah, kalau dinasehatin hatinya keras, ada nggak Bu? Bagaimana ustazah cara menasehati kawan kita atau perkumpulan teman yang doyan gibah? Omongin baik-baik Bu Haji, Bu. Kita jangan ngomongin orang, kita juga punya aib. Udah, lebih baik nggak usah tahu urusan orang lain. Orang yang hatinya masih qalbun salim, masih sehat, dia dengar ucapan nasihat orang. Astagfirullahaladzim, maafin Bu, maafin, mulut saya kadang-kadang suka kelebihan nih, maafin, dia istighfar. Tapi orang yang qalbun mayit, hatinya udah mati, dia susah nerima nasihat. Ibu, nggak usah gibah Bu, kita juga punya aib. Tapi beneran nih Mas, saya nggak bohong. Bu, jangan gibah. Tapi beneran ini ada lagi deh, satu lagi bener. Kalau nggak disampaikan saya ini kepikiran katanya. Masya Allah, tuh orang yang qalbun mayit, hatinya sudah mati, dia sulit menerima nasihat. Insya Allah kita yang hadir mudah-mudahan bisa menjaga lisan kita dengan sebaik mungkin, tidak berbicara yang buruk, tidak berbicara yang sia-sia. Yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata baik yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu-ibu sekalian, itu kurang lebih ada 2 poin. Yang pertama, perempuan yang mengundang murka Allah adalah mereka yang punya sifat tidak punya rasa malu, membuka auratnya, ya, menampakkan yang harusnya tertutup, berlemah lembut kepada yang bukan mahramnya, tidak punya rasa malu. Yang kedua adalah perempuan yang punya 6 sifat menurut Imam Al-Ghazali. 1, an-nanah, suka mengeluh. Yang kedua, man-nanah, suka mengungkit. Yang ketiga, han-nanah, suka membandingkan pasangannya dengan orang lain. Yang keempat, hadaqah, perempuan yang jadi budak dunia, fanatik cinta sama dunia. Yang kelima, berrokoh, perempuan yang doyan dandan berlebihan atau suka mencela makanan. Dan yang keenam adalah syaddaqah, perempuan yang seringkali berbicara yang tidak baik. Ini adalah sifat-sifat atau karakter kita sebagai perempuan yang seringkali membuat Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang hadir semua Allah jadikan perempuan salihah, qanitat, hafizat, perempuan yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada suaminya, rajin bersyukur, dan lebih mengejar ukhrawi dibandingkan duniawinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar Bu, karena di sini saya ada acara lagi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh di 2 pertanyaan ya. Enggak, silakan. Kita sama-sama ceramah agama. Mudah-mudahan kita ilmu yang bermanfaat dan juga membuat kita dan membuat kita dalam komunikasi hari-hari. Amin amin amin. Untuk selanjutnya kita buka forum tanya jawab di budaya. Untuk tidak penanya barangkali kita dimulai dari sebelah kiri, kita gantian Boleh sebelah di 2 penanya aja ya. Oh, 2 penanya aja salah belum, karena sayanya ada acara. Barangkali dari sebelah kiri kita ada yang bertanya, silakan Bunda. Oh, maka silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bertanya bagaimana caranya menghadapi ujian dalam rumah tangga dan doa apa atau amalan apa yang harus diamalkan, karena rasanya berat banget, karena setiap hari ketemu lagi juga gitu. Kalau misalkan orang lain kan bisa aja menghindar gitu ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Setiap kita yang hadir nih udah pada berumah tangga mayoritas.
Semua kita mustahil dan gak bakalan ada yang tidak diuji rumah tangganya. Semua pasti punya ujian, cuman caranya beda-beda. Gitu ya Bu ya? Beda-beda. Ada yang dia jalannya belok, ada yang becek, ada yang penuh kerikil, ada yang belum diaspal, ada yang udah diaspal tapi dia kecelakaan di tengah jalan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing pasti punya ujian rumah tangga tersendiri. Paling tidak ada 3 kalimat yang harus jadi prinsip dalam diri kita kalau kita lagi menghadapi masalah ini. Saya selalu bilang sama jamaah saya dimanapun, saya bilang ibu-ibu, kalau lagi berantem sama suami, kalau lagi menghadapi masalah rumah tangga yang gak pernah ada ujungnya, yuk pegang dada kita bareng-bareng, kita bilang 3 kalimat ini: syukur, sabar, ikhlas. Bareng-bareng Bu. Bareng-bareng Bu. Syukur, sabar, ikhlas. Cuma 3 kalimat itu yang nguatin kita. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Allah kasih ujian kepada kita, pasti nanti ada hikmah di balik ujian tersebut. Cuma tinggal kita kuatin aja, syukur, sabar, ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dirinya. Yang Allah kasih ujian buat diri kita, Allah tahu kita bisa ngadepin, makanya Allah kasih. Dan ujian tiap orang beda-beda. Ada yang di perekonomian, ada yang ujiannya pasangan sendiri, ada yang ujiannya dari anak aja, ada yang ujiannya mertuanya sendiri, ada yang ujiannya iparnya sendiri, ada yang ujiannya tetangganya sendiri, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang diuji dengan tidak punya keturunan. Masing-masing ujian. Yang belum nikah juga dia diuji, dia kesepian Bu. Makanya kita yang udah nikah, syukur, sabar, ikhlas. Syukur ya Allah, biarpun punya laki kadang-kadang ngeselin, tapi saya punya kawan dalam hidup saya ya Allah. Betul gak Bu? Ibu hari ini berantem sama suami, diem-dieman, cemberut-cemberutan. Besok kalau lagi cinta-cintaan, bawaannya pengen ngegelendet aja sama suami. Abang, dikit-dikit nyariin pundak suami, dikit-dikit nyari tangan suami, pengen dirangkul. Maka cukup 3 itu, syukur, sabar, ikhlas. Ingat kebaikan yang kita dapetin, syukur. Kalau lagi ada keburukan yang kita hadapi, sabar ya Allah. Kalau kita sekiranya merasa gak kuat ngelewatin ini, ikhlas. Ada kebaikan yang Allah hadirkan nanti, ikhlas ya Allah dengan ujian yang kita lewati. Ada satu doa yang diajarkan oleh sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Dulu ada seorang pemuda datang kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, saya ini baru nikah, punya istri, lagi cinta-cintanya benar, nganten baru Bu. Mana-mana digendeng, ke WC digendong gitu ya Bu ya. Kalau pengantin baru kan masih falling in love, masih cinta, bucin benar bahasa kitanya. Masya Allah. Kalau yang namanya pengantin baru, laki kita masih tidur aja kita liatin Bu. Ya Allah, ganteng bener saya punya laki, alhamdulillah. Coba kalau udah pengantin lama, laki tidur samping kita, udah gitu ngorok lagi, benci bener kok dengernya nih ya Allah ya. Nah itu banyak yang kejadian seperti itu ya. Ini ada seorang pemuda, dia baru nikah, baru kawin Bu, dia datang sama Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, ada nggak wejangan atau doa yang bisa saya baca atau saya lakukan agar rumah tangga saya dengan istri saya selalu dalam lindungan Allah, jarang terjadi perahara atau pertengkaran dalam rumah tangga, ada nggak sih? Maka kata Ibnu Mas'ud mengatakan, ada satu doa. Ketika engkau hendak mendatangi pasanganmu atau mendatangi keluargamu, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' idza jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Apa
nggak ibu-ibu? Nah, apa? Saya ulang sekali lagi. Kita bareng-bareng ya Bu. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqhum minni Allahumma jma' idza jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Diulang dari awal Bu. Amin. Kata yang belakang. Masya Allah. Ustazah, ada doa yang simple nggak? Ini doa tadi kalau bisa kita hafal ya. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqhum minni Allahumma ijma' idza jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Ada yang kurang? Allahumma jma' bainana idza jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya Allah, berkahilah diriku untuk keluargaku, berkahilah keluargaku untuk diriku, jadikan aku sebagai karunia untuk mereka, dan jadikan keluargaku sebagai karunia untuk diriku. Ya Allah, kumpulkan aku dengan pasanganku kalau memang perkumpulan kami Engkau ridhai, dan pisahkan kami kalau ternyata perpisahan itu adalah yang terbaik menurutmu. Ya intinya begitu doanya Bu. Kalau pakai bahasa Arab apal silahkan, kalau nggak apal ya intinya begitu. Paham ya Bu Haji ya? Begitulah ngarahnya ke situ. Jadi minta sama Allah, ya Allah, kalau memang perkumpulan kami ini baik, ridhoi ya Allah. Tapi kalau kami lebih baik berpisah, maka pisahkan kami dengan cara yang baik. Ya Allah, jadikan keberkahan kami satu sama lainnya. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Atau ada satu doa yang diajarkan. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu ya Bu ya. Jadi minta ya Allah, jadikan pasanganku, anak cucu keturunan terus doa sama Allah, karena nggak ada yang bisa merubah keadaan apapun kecuali doa dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu, boleh satu pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi telah dijelaskan, ada 6 sifat wanita yang jangan dipilih untuk dinikahi oleh Imam Al-Ghazali. Seperti tadi, yaitu yang ke-6, Syaddaqah. yang kelima Barokah, yaitu wanita yang suka berhias. Seperti dalam hadis Nabi, yaitu Allah itu maha indah. Inna Allah jami'ul jamil, yuhibbul jamal, gitu ya Maria. Allah itu senang akan keindahan. Seperti kalau ibu-ibu, wah ini tandanya ibu berjilbab, bersihkan, pakai alis, nggak sampai operasi, nggak sampai pipis segala macam itu ya. Filler dan lain sebagainya gitu ya. Itu bagaimana? Boleh atau tidak? Ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka terhadap hal-hal yang indah, betul. Karena Allah suka terhadap hal yang indah, kita juga disuruh untuk memperindah diri kita, ya. Dan indah di sini pun ada aturannya. Boleh nggak ustazah pakai alis, pakai lipstik, pakai bedak? Boleh, nggak dilarang. Yang dilarang jika berlebih. Dilarang jika berlebih-lebih, habis pakai tepung 1 kilo. Oh, semua nih. Tambah lagi. Sampai mohon maaf, kadang-kadang ada kalau dia lakinya mau nyium bininya, yang kecium tuh kayak tepung semua. Kayak taburan semua.
pakai. Alis diukir kanan kiri, ya. Alisnya diukir kanan kiri, kan ibu-ibu kalau berangkat kemana-mana paling lama tuh gara-gara ngukir alis, ya. Diukir yang belah sini, diukir belah sini, begitu jalan keluar hujan gede, tuh alis yang sebelah hilang, tinggal ada yang sebelah. Kata laki ini bini gua kuntilanak. Masya Allah. Jadi boleh saja dengan catatan tidak berlebihan. Ada yang pakai lipstik berlipat-lipat, belum lagi yang ada mengkilap-mengkilapnya. Ibu kayak begitu berlebih-lebihan boleh kalau depan suami, tapi kalau depan orang lain berhiaslah sewajarnya. Ini kan kadang kita lupa diri, saking pengen dipuji cantik kemana-mana kita berlebih-lebihan. Masuk pakai pakaian baju, Masya Allah, berlebih-lebihan. Tapi kalau depan suami sendiri, dia tidak menggunakan pakaian terbaiknya. Mulai sekarang kita putar, kita rubah. Kalau ibu pakai lipstik, pakai minyak wangi dan lain sebagainya depan suami. Saya kalau di rumah bu, alhamdulillah saya punya suami saya laki-laki. Saya punya prinsip sekarang kalau depan suami, ya, itu harus full wangi. Asal misalkan kita bau, buru-buru ganti baju. Jadi kalau saya nggak tahu ibu-ibu mungkin lebih dari itu ya bu ya. Ada parfum di luar tubuh buat pakaian. Ada yang disebut dengan body mist. Body mist itu buat di dalam, buat kulit gitu, ya. Jadi saya pakai parfum 2 kali. Yang pertama parfum buat di dalam, pakai dari ujung ke ujung. Kalau sama suami, ujung semprot tuh semuanya. Pokoknya sampai dia gelagapan dah, bahasa kitanya wangi bener gitu. Masya Allah. Ini ada parfum yang disebut buat badan tubuh. Ada lagi di luar badan, pakai lagi timpalin. Yang penting jangan saling bertolak belakang wanginya. Yang dalam wanginya ini, yang luar wanginya ini, pusing juga ya bu ya. Kemudian dandan dikit, minimal pakai lipstik. Pakai pakaian terbaik. Kalau kita beli gamis, beli brokat buat kondangan yang mahal, yang bagus, beli daster juga yang cantik bu. Yang mahal nggak apa-apa. Ada daster yang bahannya tuh kayak sutra, bling-bling adem, ya. Bahkan yang kalau kita pakai ke badan kita, Masya Allah, cantik bener tuh baju, bling. Begitu suami ngeliat, ya Allah, tidak ada pandangan yang lebih indah kecuali memandang istri sendiri. Pahala apa enggak kira-kira? Bagaimana penampilan kita ketika di dalam rumah depan suami? Ketika di luar rumah berhias boleh, tetapi dengan syarat tidak mubazir, tidak israf berlebih-lebihan, tidak mengundang syahwat yang bukan mahramnya, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang menjadi fitnah, tidak transparan membuka aurat, dan tidak merubah ciptaan Allah. Operasi plastik, mancungin hidung, filler bibir, filler apalagi, tanam bulu mata palsu, tanam alis, nyambung rambut dan lain sebagainya. Ibu, zaman sekarang banyak kita lihat public figure merubah ciptaan Allah. Yang tadinya hidungnya pesek nih, nggak ada hidungnya batangnya, dioperasi ke luar negeri jadi mancung. Kadang kita puji, ih cakep bener, saya juga kalau punya duit pengen operasi plastik. Ya silakan saja, tapi dia lupa ada murka Allah yang datang nanti kepada kita disebabkan kita merubah ciptaan Allah. Makanya cara bersyukur itu kita ngaca bu. Saya dulu juga pernah begitu. Ya Allah, kalau ngaca, ya Allah, kenapa hidung saya kagak ada batangnya ya Allah? Namanya kita manusia ya bu ya. Ya Allah, kok saya begini, bener ya Allah ya. Tapi ketika itu kita baca doa bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sekarang kalau ngaca, ya Allah, alhamdulillah ini yang terbaik dari Allah. Kayaknya muka saya mah nggak jelek-jelek banget, saya gituin ya bu ya. Saya bilang alhamdulillah ini yang udah paling cakep, paling bener dari Allah. Kita udah damai sama diri kita sendiri. Udah saya paling cakep, paling bener karena ini ciptaan Allah. Jadi sekarang saya pede, mau muka saya gimana, ini ciptaan Allah. Tuh ya, akhirnya tidak ada keinginan untuk merubah ciptaan Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, sama-sama